Haleluya, Shalom para jemaat Kerinduanku Church. Senang sekali saya Pastor Joe Octavianus melayani Anda di renungan kita pada hari ini. Dan kita percaya bahwa inilah kerinduan kita untuk selalu ada dekat dengan Tuhan dan bersama dengan Kristus. Karena gak ada hal yang lebih indah selain kita duduk di kaki Tuhan, mendengarkan firman-Nya, mendengarkan isi hati Tuhan sebelum kita melakukan segala aktivitas kita. Sebelum kita sama-sama dengarkan isi hati Tuhan melalui firman-Nya, saya mengajak kita semua untuk kita sama-sama menundukkan hati kita dan kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk hari ini kami mendengar firman Tuhan. Sebelum kami melakukan aktivitas kami ataupun ketika kami sudah melakukan aktivitas, kami percaya bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna atas setiap kami. Dan biarlah firman-Mu ini Tuhan yang memberikan kekuatan bagi setiap kami untuk melangkah. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa, kami ucap syukur. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita percaya bahwa tahun-tahun ini adalah tahun di mana Tuhan akan bukakan banyak pintu. Itu yang kita imani sebagai jemaat Kerinduanku Church. Doa kami adalah Anda juga mengalami mujizat Tuhan, pengurapan Tuhan, penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan yang gak pernah putus-putusnya dalam kehidupan kita, hadir dalam kehidupanmu. Mulai hari ini sampai akhir tahun nanti kita akan mendengarkan ada banyak mujizat, ada banyak doa-doa yang terjawab, ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan percayakan, diberikan kepada kita semua yang hidupnya percaya dan taat kepada Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, para jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mau membagikan tentang tertanam versus tertancap. Apa itu ya? Tertanam versus tertancap. Nah, saya membawa Anda Bapak Ibu Saudara sekalian pada sebuah ilustrasi. Anda bisa bayangkan apabila ada satu bidang tanah yang kita lihat hari-hari ini, mungkin Anda punya kayu, lalu Anda tancapkan ke tanah. Lalu ada satu lagi, bukan kayu tapi itu adalah tanaman, ya tanaman yang Anda ada akarnya, lalu Anda juga buka tanahnya terlebih dahulu, lalu Anda tanamkan di tanah, lalu Anda tutup lagi, lalu beda yang ada treatment yang berbeda, ada perlakuan yang berbeda yang Anda berikan kepada kedua tanaman ini. Yang tanaman yang satu yang cuma ditancapkan saja, batang pohon Anda tancapkan saja, Anda nggak apa-apain, Anda biarin aja, Anda cuma tancapkan saja di tanah. Tapi untuk tanaman yang kedua di sampingnya, Anda kasih treatment yang khusus, Anda sirami dia setiap hari, Anda kasih pupuk, Anda pelihara, ketika ada hal-hal yang mengotori, Anda samping-sampingkan. Tapi kalau yang tongkat atau stick yang tertancap itu, Anda nggak apa-apain, Anda biarin aja. Kira-kira Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang akan terjadi sebulan kemudian, 2 bulan kemudian, 3 bulan kemudian? Apakah kita akan melihat pertumbuhan dari stick atau kayu, batang kayu yang kita tancapkan di tanah? Kalau kita bandingkan dengan tumbuhan yang berakar, tumbuhan yang kita rawat, tumbuhan yang kita sirami setiap hari, apa perbedaannya kira-kira? Kita tahu semua bahwa kita akan melihat pertumbuhan yang indah dari tanaman yang kita pelihara, dan karena kita pupuki dia, karena kita siram, kita rawat. Tapi kalau batang kayu ini yang hanya tertancap, kita akan lihat pertumbuhan apa-apa. Kenapa? Karena tidak berakar, betul ya? Sesuatu yang tidak berakar tidak akan terawat dengan baik. Sesuatu yang tidak tertanam pastinya akan dibiarkan, akan seperti sesuatu yang liar. Dia akan terperhatikan. Kenapa? Karena dia membiarkan dirinya hanya tertancap. Tertancap artinya gak punya akar. Tertancap artinya dia tidak terawat. Tertancap artinya tidak ada yang memperhatikan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau ngajak Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa kita harus menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang bukan menjadi jemaat yang hanya tertancap. Artinya apa? Ada banyak jemaat Tuhan yang hanya kenal Kristus, tahu siapa Yesus, tapi nggak pernah punya hubungan yang erat dengan Kristus. Akhirnya apa yang terjadi? Firman Tuhan katakan sama seperti sebuah rumah yang didirikan di atas pasir, dan ketika ada badai datang, ketika ada musibah datang, ketika ada cobaan datang, rumah itu rubuh. Ketika ada hal-hal yang mencoba untuk menghancurkan, kita gak jadi orang yang kuat. Kenapa? Karena kita gak punya fondasi yang kuat. Sama seperti tanaman pada waktu kita tancapkan tadi, dia hanya tertancap, dia gak berakar. Ketika ada cobaan datang, ketika ada badai datang, maka dia akan dengan mudah dihembuskan oleh angin dan hilang. Firman Tuhan katakan, orang yang tidak taat, orang yang tidak mengikuti firman Tuhan, dia akan sama seperti apa? Sama seperti rumah yang punya fondasinya hanya pasir, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi sebaliknya Bapak Ibu Saudara sekalian, rumah yang fondasinya adalah batu karang, itu sama seperti tanaman tadi. Tanaman yang kedua, tanaman yang tidak cuma nancap, tapi dia tertanam dengan baik, ada akarnya,
Sehingga kenapa kalau ada akarnya? Dia terawat. Orang bisa memperhatikan. Orang yang merawatnya bisa memperhatikan dengan lebih baik. Dia bisa diperhatikan pertumbuhannya dan diarahkan untuk menjadi tumbuh dengan lebih baik. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang kita percaya. Kalau kita menjadi jemaat Tuhan yang berakar di dalam Tuhan, artinya apa? Dia selalu dekat dengan aliran firman. Dia selalu dekat dengan sumber berkat itu, yaitu Kristus itu sendiri. Maka yang menjadi perhatian adalah bagaimana saya bisa punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Bagaimana saya bisa punya hubungan yang erat dengan Sang Pemelihara kehidupan saya, yaitu Kristus. Pertanyaannya, bagaimana dengan hidup Anda? Apakah hidupmu hanya sekedar tertancap, atau hidupmu tertanam dan berakar di dalam Kristus? Firman Tuhan dalam Kolose 2 ayat 6-7 mengatakan, karena itu sebagaimana kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, hiduplah dalam Dia, berakar dalam Dia, dibangun dalam Dia, serta dikukuhkan dalam iman seperti yang telah diajarkan kepadamu, dan apa? Berkelimpahan di dalamnya dalam ucapan syukur. Dalam apa? Ucapan syukur. Firman Tuhan katakan gini, kalau kita udah terima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup, kita gak bisa cuma gini, oh puji Tuhan, saya sudah dimenangkan oleh Kristus Yesus, saya sudah punya Tuhan Yesus yang memenangkan hidup saya. That's good, itu langkah pertama yang sangat bagus. Tapi yang Tuhan inginkan berikutnya adalah hiduplah di dalam siapa? Hiduplah dalam Dia. Pertanyaan, apakah kita sebagai orang Kristen, apakah kita sebagai orang percaya di dalam Tuhan sudah hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Seringkali ketika ada masalah datang, ketika ada cobaan datang, ketika ada sesuatu yang menyerang kehidupan kita, kita rasa gak tahan dan gak kuat. Kenapa? Karena kita gak hidup dalam Dia. Kita percaya pada Yesus, tapi kita sendiri gak hidup bareng sama Tuhan. Kita ngandeli kekuatan kita. Akhirnya apa? Karena kita gak tertanam, kita gak berakar, kita gak akan kuat. Kenapa? Kita gak bertumbuh, Bapak Ibu Saudara sekalian. Makanya penting sekali untuk hidup dalam Dia dan berakar. Kita bisa berakar kenapa? Karena kita dekat dengan sumber kehidupan kita, yaitu siapa? Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Oleh karena itu penting Bapak Ibu Saudara sekalian untuk apa? Dibangun di dalam Kristus, dibangun di dalam Dia, serta dikukuhkan imanmu. Apakah dengan datang ke gereja seminggu sekali, apakah kita bisa dikenyangkan? Enggak. Bayangin aja Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Anda nggak pernah makan, Anda makan cuma satu kali aja, hari Minggu aja, Senin sampai Sabtu nggak makan sama sekali. Kira-kira Anda akan sehat seperti saya? Yang badannya lebar begini? Atau Anda akan menjadi orang yang lesu, lemah, letih gitu ya. Datang tuh penuh dengan cobaan, belum lagi udah lemah, letih, lesu gitu. Ada banyak serangan-serangan, pastinya akan hancur Bapak Ibu Saudara sekalian dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita nggak punya pegangan yang dekat dengan Tuhan, melekat bersama dengan Tuhan. Maka hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, yuk jadikan kekristenan kita, kepercayaan kita pada Yesus bukan hanya sekedar agama. Karena kekristenan itu mengajarkan tentang bangun hubungan dengan Tuhan, bangun hubungan dengan Kristus yang sudah apa? Memberikan darahnya, pengorbanan tubuhnya buat siapa? Buat saya dan Anda. Supaya apa? Kita yang harusnya binasa, kita justru dikasih hidup yang kekal melalui pengorbanan Kristus itu sendiri. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin hari-hari ini engkau lagi mengalami kesulitan dalam kehidupanmu dan kepayahan, engkau ngerasa capek banget, udah ngerasa capek, udah ngerasa lelah, udah ngerasa lesu banget, udah ngerasa bahwa sepertinya udah gak ada harapan dalam kehidupanmu. Engkau ngerasa bahwa sepertinya masalah ini semakin datang bertubi-tubi, satu masalah belum selesai, datang lagi masalah yang lain, dan satu masalah ini belum selesai, ada lagi masalah yang lain. Kalau ada orang bilang katanya udah jatuh tertimpa tangga, kalau ini bukan, udah jatuh tertimpa tangga, tertimpa lagi sama hal yang lain dan diinjak lagi sama orang yang lewat Bapak Ibu. Hancur kehidupan kita mungkin. Anda mungkin udah bukan lagi di bawah, ngebor kali ke bawah Bapak Ibu. Mungkin Anda sudah paling bawahnya mungkin. Tapi hari ini kabar baiknya adalah gini. Yesus mengundangmu datang kembali pada Dia. Yesus mengundangmu untuk meringatkan engkau bahwa gini, percaya Yesus itu bagus, tapi tanda dari kehidupan orang percaya adalah taat, melakukan firman. Bagaimana kita bisa melakukan firman? Dengarkan firman. Karena kita gak bisa lakukan firman kalau kita gak tahu firman Bapak Ibu. Mungkin ada yang berkata bahwa gini, Pak saya gak tahu cara baca Alkitab bagaimana. Buat saya baca Alkitab itu selalu ngantuk. Alkitab malah jadi obat tidur. Kalau saya gak bisa tidur baru deh saya baca Alkitab. Saya buka Alkitab kalau saya gak bisa tidur. Ya oke. Tapi bisa Anda berlari dengan baca Injil. Anda bisa belajar untuk baca Matius,
Markus, Lukas, Yohanes. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang membuka kehidupan kita. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, yuk. Seringkali kita doa sama Tuhan, minta kekuatan sama Tuhan. Itu bagus. Karena firman Tuhan katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan berikan kelegaan kepadamu, firman Tuhan. Tapi Tuhan juga mengatakan, Tuhan ingin ada bangun hubungan erat antara Bapa dan anak. Bapa ingin datang dan memberitahu, engkau adalah anakku yang kukasihi, kepadanya engkau berkenan, sama seperti ketika Yesus dibaptis muncul dari air. Engkau adalah anakku yang kukasihi, kepadaku aku berkenan. Engkau adalah orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Engkau adalah biji matanya Tuhan. Engkau adalah orang-orang yang berharga di hadapan Tuhan. Masakan kalau anaknya dikasih buat kita, anak yang mau dikorbankan, masa sih apa yang kita minta hari-hari ini gak Tuhan berikan? Masa sih Tuhan tinggalkan kita ketika dalam kesulitan, padahal Yesus aja anaknya dia kasih buat kita. Hari ini Bapak Ibu sekalian, saya mengajak Anda semua, jadilah orang-orang yang mau tertanam dalam hal apa? Kenali firman-Nya, duduk dekat dengan Allah, dan dapatkan kedalaman bersama dengan Dia. Dan yang terakhir tadi adalah penuhi dengan ucapan syukur. Apapun yang engkau alami dalam kehidupanmu, percaya. Kalau engkau ngerti bahwa engkau jalannya sama Tuhan, engkau akan bersyukur Tuhan ada di pihakmu. Apapun kesulitan dalam kehidupanmu, engkau akan bilang, Tuhan, aku tahu Yesus ada bersama denganku. Ketika engkau lagi mengalami kesulitan, engkau ngerasa jalan buntu, engkau akan bilang, Tuhan, aku tahu aku melakukannya bersama dengan engkau. Aku gak akan pernah dibiarin tersesat karena ada Kristus dalam kehidupanku. Ketika ada tender gagal, ketika ada usaha-usaha yang kau lakukan gagal, kau bilang gini, Tuhan, aku kan tadi awalnya udah doa Tuhan. Aku percaya proyek ini dibuka sama Tuhan, maka aku tahu Tuhan juga bertanggung jawab untuk kehidupanku, itu kehidupan keluargaku. Kalau engkau tahu bahwa Yesus Kristus ada dalam kehidupanmu dan berjalan bersama dengan engkau, dan kalau engkau tahu bahwa semua kekuatanmu adalah kekuatan Tuhan sebetulnya, bukan pengetahuan kita, pikiran kita, dan bukan juga kekuatan kita sendiri, tapi kita ngandelin Tuhan. Kita tahu, saya bisa sampai hari ini berjalan karena ada kekuatan Kristus dalam kehidupanmu. Maka hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, pastikan bahwa engkau jalannya bareng Yesus. Pastikan engkau hidup bersama Yesus. Karena firman Tuhan katakan, bersama Yesus kita mau melakukan perkara-perkara yang besar. Dia gak bilang perkara-perkara yang kecil, dia gak bilang perkara-perkara yang sederhana, atau perkara yang biasa-biasa aja. Dia bilang apa? Bersama Kristus kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau engkau melakukan perkara yang besar dalam kehidupanmu, percayalah, kekuatan kita adalah berasal dari Yesus. Kita jalan bareng Yesus. Jangan andelin otakmu, jangan andelin pikiranmu, jangan andelin latar belakangmu, jangan andelin backinganmu, jangan andelin latar belakang pengalaman hidupmu. Andalkan Yesus dalam kehidupanmu. Mulai sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian, percayalah, kalau engkau jalan sama Yesus, maka kalaupun engkau masuk ke dalam lembah kelam, selama ada Yesus di dalamnya, Tuhan akan berikan sukacita untuk engkau. Kalaupun engkau harus berjalan di dalam sesuatu yang gelap dan sepertinya gak ada ujungnya, tapi ada Yesus, ada terang di tengah kegelapan itu. Yuk, hari ini apa yang menjadi kepahitanmu, apa yang menjadi getirmu, apa yang menjadi masalahmu, tuliskan di kolom komentar saat ini. Saya rindu untuk mendoakan setiap permasalahan hidupmu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya tahu hidup ini gak semakin mudah. Saya tahu bahwa hidup ini akan banyak tantangannya. Saya bukan mempermudah segalanya dengan perkataan-perkataan yang indah, enggak. Tapi saya tahu, kalau saya pegang Injil, kerajaan Allah, maka saya tahu, masalah boleh ada, penyakit boleh ada, kesulitan boleh ada, tapi bersama Yesus saya yakin kemenangan ada dalam kehidupan saya. Kalau saya yakin akan hal itu, ini bukan sekedar kata-kata motivasi. Karena kata-kata motivasi, ketika Bapak Ibu matikan renungan hari ini, maka Anda akan jadi lemah letih lesu lagi. Tapi kalau Injil yang kau kenang, kalau kebenaran Allah yang kau pegang, maka kita percaya engkau gak akan bisa diombang-ambingkan seperti rumah yang ditanam di atas rumah yang dengan fondasi pasir itu. Tapi kalau engkau pegang firman Tuhan, maka engkau sama seperti rumah di atas suatu karang. Dan kau akan katakan, bersama Yesus aku sanggup melakukan segala perkara. Karena Yesus, aku percaya perkara-perkara besar dapat kau hadapi. Tapi jalannya sama siapa? Yesus. Bagaimana cara berjalan bersama Yesus? Baca firman-Nya, hidup bersama dengan firman-Nya, berdoa sama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau doakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian pada hari ini. Yuk, sekali lagi, saya bukan memudahkan
atau sedang mengucap kata-kata manis dari setiap masalah, dari setiap pergumulan yang Anda hadapi. Tapi satu hal yang saya tahu, Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang hidup. Dia adalah Allah yang hidup. Dia adalah Allah yang selalu hadir dalam kehidupan kita. Kita terima percaya Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Ada Roh Kudus dalam kehidupan kita dan Dia hidup. Artinya apa? Dia tahu apa yang menjadi masalahmu. Dia tahu apa yang menjadi kekhawatiranmu. Dia tahu apa yang sedang kau hadapi. Tapi Dia tahu kalau kita jalannya sama Yesus, maka ujung-ujungnya pasti kemenangan. Mari Bapak Saudara sekalian, bawa harapan pada Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang ajaib, yang setelah merancangkan kehidupannya, buat kehidupan kita yang terbaik. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama naikkan pujian ini, katakan. Ajar ku mengerti segala rencanamu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Mari sembah Tuhan, katakan Bapakku ajaib. Bapakku ajaib, segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Nya Tuhan. Seringkali kami gak ngerti apa yang sedang kami hadapi pada hari-hari ini. Seringkali kami juga gak ngerti apa yang menjadi rancangan-Mu dalam kehidupan kami. Tapi satu hal yang kami mengerti dan tahu, ketika kami berakar di dalam Tuhan, kami tahu kami pasti akan bertumbuh. Dan kalau kami bertumbuh, kami tahu Tuhan yang rawat hidup kami, Tuhan yang pegang hidup kami, Tuhan yang gak akan pernah biarkan kami hilang, tapi Kau akan selalu pegang hidup kami agar kami tidak terhilang. Kami tahu Tuhan Yesus, biarlah kehendak-Mu selalu jadi dalam kehidupan kami ya Bapa. Saat ini Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang sudah menuliskan pokok doa mereka Tuhan di kolom komentar pada saat ini. Mereka yang saat ini Tuhan sedang bersama-sama dengan kami mendengarkan renungan ini Tuhan Yesus. Kami doa di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Kami doa dalam nama Yesus, ada mujizat, ada kemenangan, ada kekuatan, ada pengurapan, ada jalan keluar dalam nama Yesus terjadi dalam kehidupan mereka Tuhan Yesus saat ini dalam nama Yesus Tuhan. Yang sakit diberikan kesembuhan saat ini dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan, yang lemah dikuatkan dalam nama Yesus Tuhan. Mereka yang butuhkan pekerjaan saat ini ya Tuhan Yesus, untuk terlepas dari hutang-hutang mereka saat ini, dalam nama Yesus Tuhan beri jalan keluar bagi mereka. Tuhan berikan kekuatan yang baru bagi mereka dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami tahu Engkau adalah Allah yang beri kemenangan bagi kehidupan mereka. Anak-anak-Mu, mereka Engkau panggil anak karena Engkau adalah Bapa, sumber kehidupan mereka. Dan Engkau adalah Allah yang bertanggung jawab untuk kehidupan mereka. Dalam nama Yesus kami telah berdoa, kami mengucap syukur padamu. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, biarlah firman yang telah Engkau dengar itu menjadi kekuatan bagi kehidupan kita, bagi kehidupan saya, bagi kehidupan Engkau juga untuk menjalani hari-hari ini. Kalau Engkau
mencari rumah yang mungkin saat ini kau belum berjemaat, kami dengan senang hati mau melayani Anda di Kerinduanku Church. Sampai jumpa di renungan berikutnya tentunya. Yang punya surga, Grace in Love with you.